Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 8 di SMP Pancasila Krian. Selamat pagi semuanya, salam sehat ya. Terus semangat. Kali ini kita ketemu lagi masih di situasi pembelajaran secara daring. Sekarang ini bersama saya Ibu Lili Sugiyati belajar materi IPA dengan tema getaran, gelombang, dan bunyi. Kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran untuk kali ini diharapkan setelah mempelajari materi kita kali ini, siswa dapat mendeskripsikan konsep getaran dan gelombang serta parameternya. 2. Mengaitkan konsep getaran dan gelombang dengan kehidupan sehari-hari. Langsung kita masuk pada materi pertama tentang pengertian getaran. Yang dimaksud dengan getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangan. Contoh dari suatu getaran misalnya ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Jadi ada gerakan bolak-balik. Kemudian bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Ini juga termasuk salah satu contoh adanya getaran. Contoh yang lain, senar pada gitar yang sedang dipetik. Cara menghitung berapa banyak jumlah getaran pada bandul, ini tinggal memperhatikan arah gerakannya dan titik yang dilalui. Berikut ini di samping ada contoh suatu getaran pada satu periode, dimulai dari titik O bergerak ke arah A, kemudian dari A balik lagi ke O, lanjut ke B, dari B kembali lagi ke titik awal yaitu O. Dari situ dari O ke A, ke B, ke O lagi, ke B, kemudian balik ke O lagi, disebut dengan satu kali getaran. Untuk mengetahui berapa besar getaran, bisa menggunakan rumus periode atau getaran T sama dengan 1/F atau T sama dengan T per N. Sedangkan frekuensinya dengan menggunakan rumus F1/T atau F sama dengan N per T kecil, dengan keterangan T besar sama dengan periode atau getaran dengan satuan T. Kemudian F maksudnya adalah frekuensi getaran dengan satuan Hertz, dan N adalah jumlah getaran. Lanjut, setelah pengertian getaran dan cara menghitungnya, sekarang ke gelombang. Yang dimaksud dengan gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu media atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Rumus untuk mengetahui berapa besarnya gelombang atau cepat rambatnya gelombang dengan cara V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F, dengan keterangan V sama dengan cepat lambat dengan satuan meter per sekon, lambdanya adalah panjang gelombang dengan satuan meter, F-nya adalah frekuensi, kemudian T adalah periode. Jenis-jenis gelombang menurut arah getarannya: 1. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatnya. Misalnya di sini contohnya adalah gelombang bunyi. Dengan contoh gambar sebagai berikut. Satu getaran ada satu kali rapatan dan renggangan. Kemudian yang kedua,
yang disebut dengan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Gambarnya sebagai berikut: satu kali getaran ada satu bukit dan ada satu dasar gelombang. Di sini disebut satu kali gelombang. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi satu gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang tersebut, misalnya pada gelombang tali. Kemudian masih berdasarkan pada amplitudonya, gelombang juga dibedakan ada gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Misalnya pada gelombang senar gitar yang sedang dipetik. Kemudian berdasarkan media rambatnya, gelombang ini dibedakan menjadi gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media. Misalnya bawah atas gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Yang kedua, berdasarkan media rambatnya, gelombang juga ada yang disebut dengan elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan media. Misalnya di sini perambatan gelombang cahaya. Anak-anak, untuk kali ini saya cukupkan dulu pertemuannya tentang materi kita kali ini. Jangan lupa selanjutnya kerjakan tugas sesuai dengan perintah. Salam sehat. Kalian harus terus jaga kesehatan sampai kita bisa mengadakan sekolah secara tatap muka lagi. Saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.